Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya adalah peristiwa Haji Wada, ya. Peristiwa pelaksanaan Haji Wada yang merupakan haji yang dilakukan oleh Rasulullah, yang itu adalah haji yang pertama dilaksanakan oleh Rasulullah dan merupakan haji terakhir, karena memang Rasulullah selama hidupnya itu hanya satu kali saja melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan Haji Wada itu. Sebelumnya Rasulullah tidak pernah melaksanakan ibadah haji, dan setelahnya juga sudah tidak melaksanakan ibadah haji karena pada tahun berikutnya Rasulullah sudah wafat begitu. Artinya Rasulullah selama hidupnya itu hanya satu kali saja melaksanakan ibadah haji. Adapun melaksanakan ibadah umroh itu pernah beberapa kali sebelumnya dilaksanakan oleh Rasulullah. Dalam sebagian riwayat dikatakan Rasulullah melaksanakan ibadah umroh itu sebanyak 3 kali, ya, melaksanakan ibadah umroh, sedangkan ibadah haji ini satu kali saja. Nah, kemudian peristiwa Haji Wada ini terjadi pada tahun 10 Hijrah. Jadi pada tahun 10 Hijrah Rasulullah melaksanakan ibadah haji ini, ya, itu pada bulan Zulqa'dah, itu sekitar tanggal 25 Zulqa'dah, itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu di bulan Zulqa'dah Rasulullah itu kemudian persiapan berangkat, ya. Tentu sebelumnya Rasulullah menyampaikan informasi itu kepada para sahabat untuk bersama-sama melaksanakan ibadah haji, dan beliau itu mulai persiapan berangkat tuh di hari Sabtu itu tanggal 25 Zulqa'dah di Madinah. Ketika di Masjid Nabawi beliau melakukan persiapan, ya, memberikan pengarahan-pengarahan kepada para sahabat sebelum keberangkatan, ya, terkait manasik dan seterusnya. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat duhur di sana. Setelah selesai sholat duhur, kemudian Rasulullah berangkat ke Mekah, tentu saja ke arah Zulhulaifah, ya, yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali, karena memang untuk melaksanakan ibadah haji sama juga seperti umroh harus dilakukannya ikhram, dan ikhram itu dilaksanakannya dimulai di mikot, dan setiap orang Islam yang berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh itu yang berangkatnya dari arah Madinah itu harus melaksanakan mikotnya itu ikhramnya itu mikot di Zulhulaifah, di Bir Ali sekarang terkenalnya. Nah, Rasulullah datang di situ, kemudian Rasulullah sampai sholat asar di situ, ya. Beliau memakai pakaian ihram di situ, ya, bermandi sunnah, ya. Kemudian sebelum ihram karena memang disunahkan kan, mandi, memakai wangi-wangian dan seterusnya begitu. Dan Rasulullah melaksanakan amalan-amalan sunnah sebelum ihram itu di Zulhulaifah itu. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu menginap bermalam waktu itu di situ di Zulhulaifah dengan para sahabat, dan baru melanjutkan perjalanan tuh keesokan harinya. Di keesokan harinya setelah sholat duhur. Jadi malam itu menginap di Zulhulaifah di Bir Ali, dan keesokan harinya berarti itu di hari Ahad, ya, hari Ahad setelah sholat duhur, kemudian Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju ke kota Mekah. Dan kemudian nanti ini perjalanan jauh, ya, karena memang kan dari Zulhulaifah itu menuju ke kota Mekah itu sangat jauh. Kalau sekarang saja misalnya jemaah umroh misalnya, itu kalau dari Zulhulaifah ke kota Mekah saja dengan naik bis saja itu sudah sangat jauh, karena memang Zulhulaifah adalah tempat mikot yang paling jauh dari semua tempat mikot yang lainnya. Karena kan tempat mikot itu kan banyak, ya, bukan hanya Zulhulaifah, ada beberapa tempat mikot yang lain. Tapi dari di antara semua tempat mikot itu yang paling jauh adalah tempat mikot Zulhulaifah, Bir Ali ini, yang paling jauh dari Masjidil Haram. Berhari-hari itu diriwayatkan sekitar 8 hari itu Rasulullah perjalanan, ya, karena
menunggang unta dengan para sahabat begitu, untanya yang dikenal dengan nama Al-Qaswa itu. Al-Qaswa untanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berangkat bersama para sahabat dan akhirnya sampailah di sebuah tempat yang bernama Zitwa. Zitwa itu sebuah tempat di pinggiran kota Mekah gitu. Beliau singgah di sana. Kemudian setelah itu beliau berangkatlah ke kota Mekah, ke Masjidil Haram. Ketika masuk ke Masjidil Haram, kemudian beliau langsung melaksanakan tawaf ya, tawaf sebanyak 7 putaran tentu saja, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian berakhir sampai ke berakhir sampai ke Hajar Aswad lagi, karena tawaf itu dimulainya dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad lagi. Nah, selama banyak 7 putaran, dan itu diriwayatkan dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah itu bertawafnya dengan menunggangi unta. Jadi menunggangi unta tuh Rasulullah, berkendaraan unta berkelilingnya mengelilingi Ka'bah. Setelah itu kemudian Rasulullah di situ ada istilam ya kepada Hajar Aswad ya, karena memang kan ketika kita kondisinya memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, maka kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, kecuali memang ketika situasi tidak memungkinkan, maka cukup dengan melambaikan tangan saja sebagai bentuk penghormatan kepada Hajar Aswad itu gitu. Kemudian setelah itu Rasulullah ke arah Maqam Ibrahim. Di sana di Maqam Ibrahim itu Rasulullah kemudian sholat 2 rakaat, dan kemudian Rasulullah meminum air Zam-Zam, dan setelah itu Rasulullah kemudian berangkat melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah ya, sebanyak 7 putaran. Rasulullah mengatakan karena Allah pertama kali menyebutnya adalah Bukit Sofa, maka kita mulainya dari Bukit Sofa. Dilaksanakanlah seperti itu ya. Itu ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, ke Masjidil Haram itu sekitar tanggal 8 Zulhijjah ya, 8 Zulhijjah tanggal 4 Zulhijjah Rasulullah masuk ke kota Mekah itu, masuk ke Masjidil Haram. Selama sekitar 4 hari Rasulullah di situ ya, di sekitar Masjidil Haram di kota Mekah itu sekitar 4 hari di sana, dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 8. Ketika masuk tanggal 8, Rasulullah kemudian berangkat ke Mina. Mina itu jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 7 km. Jadi tidak jauh, hanya sekitar 7 km jaraknya Mina itu dari Masjidil Haram. Di sana kemudian nanti berlanjut lagi ke Arafah. Arafah itu sekitar 22 km dari Masjidil Haram, dan seterusnya Rasulullah melaksanakan wukuf di sana, dan nanti ada khutbah wada yang sangat terkenal itu ya. Ada khutbah wada yang sangat terkenal itu, dan di lokasi itu nanti didirikan Masjid Namiroh, yaitu setelahnya. Jadi setelah itu pada masa dinasti Abbasiyah nanti itu di lokasi Rasulullah berwukuf itu didirikan Masjid Namiroh namanya. Rasulullah itu terkenal dengan khutbah wadanya. Jadi khutbah wada itu kan khutbah perpisahan Rasulullah ya dengan umatnya. Waktu itu diikuti oleh kaum muslimin lebih dari 100.000 orang yang mengikuti haji wada itu. Rasulullah berkhutbah, dan kemudian isi khutbahnya itu sangat banyak tentang Islam, tentang hak asasi manusia, tentang banyak hal, tentang dihapuskannya riba dan seterusnya begitu. Jadi banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah wadanya itu. Dan ini kan sebetulnya merupakan pelajaran juga dari Rasulullah kepada para sahabat ya, kepada para sahabat tentang manasik haji. Karena Rasulullah hanya 1 kali saja dalam hidupnya melaksanakan ibadah haji ini, sehingga ketika haji wada itu memang itu menjadi contoh satu-satunya bagi kaum muslimin saat ini tentang praktek Rasulullah melaksanakan ibadah haji begitu. Nah, sehingga kemudian Rasulullah itu Rasulullah memberikan contoh-contoh itu kepada para sahabat. Bahkan di akhir riwayat haji wada itu nanti Rasulullah mengadakan
forum tanya jawab gitu bagi kaum muslimin yang memang ingin bertanya seputar ibadah haji begitu. Nah, semua rangkaian itu dilakukan oleh Rasulullah ya. Nanti ada rangkaian apa namanya, rangkaian melempar jumroh dan seterusnya. Setelah melempar jumroh nanti Rasulullah menyembelih unta ya. Itu sekitar Rasulullah tuh dari Madinah itu membawa sekitar 100 unta kurang lebih, sekitar 100 unta, tapi yang disembelih langsung oleh tangan Rasulullah, dengan tangan Rasulullah disembelihnya adalah sekitar 63 ekor unta yang disembelih langsung oleh Rasulullah, sebanyak 63 ekor unta. Dan namun yang dibawa oleh Rasulullah dari Madinah ke situ adalah sekitar 100 ekor unta, dan sisanya yang selain yang 63 unta itu diserahkan kepada penyembelihannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah menginstruksikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih unta yang sisanya selain yang 63 unta yang disembelih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus akhirnya kemudian Rasulullah memberikan contoh itu kepada umatnya ketika melaksanakan ibadah haji itu. Dan akhirnya kemudian Rasulullah setelah semua rangkaian itu selesai, akhirnya beliau kembali ke kota Madinah. Dan itu peristiwa itu tidak lama sebelum wafatnya Rasulullah ya. Jadi sekitar Rasulullah itu wafatnya sekitar 4 bulan setelah peristiwa Haji Wada ini. Itulah sebabnya ketika Haji Wada itu turun juga surat yang itu sebenarnya isyarat dari Allah tentang selesainya risalah Rasulullah ya. Ayat yang sangat terkenal ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi ayat itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa tugas risalah beliau sudah selesai, agama ini sudah sempurna, nikmat dari Allah sudah diberikan secara sempurna kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pertanda bahwa Rasulullah telah selesai melaksanakan tugasnya. Bagi para sahabat yang memahami tentang isyarat tersebut, tentu semua bersedih karena itu adalah pertanda akhir risalah Rasulullah. Dan ketika akhir risalah Rasulullah itu adalah pertanda bahwa Rasulullah akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah isyarat selesainya tugas risalah, dan itu adalah kesedihan yang sangat luar biasa bagi para sahabat karena tidak ada kesedihan terberat yang dialami oleh para sahabat dalam hidupnya selain kesedihan ketika menghadapi peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu wafat kurang lebih 4 bulan setelah peristiwa Haji Wada itu begitu. Dan itulah sekelumit riwayat singkat tentang peristiwa Haji Wada yang memang tercatat dalam sejarah ya. Mudah-mudahan riwayat singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan, dan semuanya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.